Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Hai momis, akhirnya kembali lagi di video gajian di bulan Februari. Tapi sebelum itu aku mau unboxing dulu untuk perlengkapan budgetingku yang baru, karena kebetulan itu untuk kertasnya sudah habis ya, loose leaf binder. Jadi aku pakai sekarang buku notes yang kayak gini nih moms. Ini ukuran B5 ya, lebih besar dari kertas binder yang biasa aku pakai. Buku notes seperti ini tuh ada banyak motif, cuman ini aku pakai yang grid atau kotak-kotak. Untuk warnanya sendiri tuh agak krem gitu, nggak putih banget. Cuman ini memang yang aku cari kayak gini sih, nggak terlalu terang gitu warnanya. Terus untuk ketebalan kertasnya juga lumayan sih menurut aku kalau misalkan dipakai untuk mewarnai. Selain itu aku juga beli nih brush pen, ini merek Sakura Koi yang seri warna pastel, itu dapat 6 pieces. Warnanya soft semua, aku suka banget karena kan selama ini aku tulis untuk budgeting itu kan pakai pensil warnanya Dehan ya. Jadi aku nyicil untuk ngebelinya. Buat momis yang mau samaan, nanti aku akan taruh link pembeliannya di description box ya moms. Oke, kembali lagi ke video gajian untuk bulan Februari. Bener-bener gak kerasa ya mom, sekarang tuh sudah mau memasuki bulan Februari aja. Padahal baru kemarin rasanya kita masih di tahun 2021. Nah ini tuh aku mau bikin cover dulu untuk bulan Februari, tapi aku sulap aja ya moms, karena khawatir akan memakan waktu yang agak panjang untuk menulis, untuk menebalkan draft aku yang sudah aku bikin sebelumnya. Jadi memang untuk gambar-gambar gini tuh aku bikin dulu draftnya ya moms. Fungsinya untuk meminimalisir kesalahan. Kalau misalkan langsung ditulis pakai pulpen, nanti untuk ngoreksi kesalahannya agak susah dengan tip X. Masih seperti rutinitas di bulan-bulan lalu, sebelum gajian di tangan itu aku selalu atur-atur dulu nih keuangan aku untuk 1 bulan ke depan. Susunan budget aku tuh setiap bulan gak selalu sama ya moms, pasti ada kebutuhan yang baru atau ada kebutuhan dari bulan-bulan sebelumnya itu dinafikan atau dihapuskan gitu. Makanya di setiap video gajianku aku selalu coret-coret dulu kebutuhannya di kertas lain berkali-kali demi menyesuaikan dan mencocokkan kebutuhan untuk aku dan keluarga dengan budget yang ada. Jangan sampai keinginan kita itu dibungkus rapi berupa kebutuhan gitu. Kira-kira sudahkah kita bisa membedakan antara mana yang sebagai kebutuhan atau mana yang sebagai keinginan? Atau selama ini kita masih sering terpengaruh nih dengan keinginan yang berkedok sebagai kebutuhan? Jujur di aku pribadi, aku tuh masih belajar ya untuk benar-benar bisa membedakan antara keduanya, antara kebutuhan dan antara keinginan. Kalau zaman dulu mungkin kebutuhan itu tuh hanya berupa makanan, sandang, atau kebutuhan papan untuk tempat tinggal. Tapi kan seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia juga pasti juga semakin berkembang ya moms. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kebutuhan untuk perawatan kesehatan juga termasuk bagian dari kebutuhan pokok yang perlu kita penuhi. Contoh sederhananya sekarang kan kita harus tiap hari menggunakan masker pada saat kita keluar. Itu juga termasuk dari kebutuhan kesehatan ya. Mau tidak mau kebutuhan itu harus dipenuhi oleh semua orang. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih bijak lagi ya moms untuk bisa membedakan mana itu kebutuhan atau mana itu keinginan. Karena kalau kita susah nih untuk membedakan hal keduanya itu, kita bisa saja mengalami kesulitan dalam keuangan pribadi ataupun keluarga kita. Jadi nanti pada saat uang gajian sudah di tangan nih, aku juga mengusahakan sebelum uangnya tuh dipakai buat kemana-mana nih, buat keperluan yang lain, uangnya aku sisihkan walaupun nominalnya itu sedikit. Dan insya Allah aku akan belajar untuk merutinkan tabungan seperti ini. Perlu diingat juga ya momis, untuk menabung itu harusnya disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Berapa yang bisa kita sisihkan untuk setiap bulannya.
Kalau kita nih ada pernah ngelihat orang yang menabungkan uangnya 90% dari gaji mungkin, misalkan ya moms. Terus kita juga pengen seperti itu, padahal secara finansialnya kita tidak mampu. Jangan sampai memaksakan diri untuk mengikuti nominal atau persentase tabungan dari orang lain ya moms. Walaupun nih kita menabung dengan nominal yang paling kecil dulu, terus kita lakukan dengan konsisten, suatu saat pasti tabungan kecil itu akan bermanfaat dan akan ngebantu kita dalam kesulitan. Oke, untuk cover bulan Februari aku sudah selesai. Kali ini tuh aku ambil tema soal rumah gitu ya moms. Di bulan Februari ini akan ada cerita di balik cover rumah ini, sekalian sambil menyemangati diri sendiri soal rumah. Karena insya Allah di bulan Februari nanti kami akan pindah ke rumah yang sudah mulai bisa ditempati insya Allah. Dan tentunya juga membutuhkan biaya yang tidak cukup sedikit juga untuk akomodasi pindahan dan lain-lain, dan biaya tak terduganya banyak sekali. Jadi mudah-mudahan dengan rencana keuangan aku di bulan Februari ini bisa ngebantu sekali untuk kelancaran kami pindah nanti. Amin. Untuk income sendiri masih sama di bulan-bulan sebelumnya. Di sini aku hanya memasukkan nafkah yang diberikan oleh suami, nilainya 6 juta rupiah. Nah, income ini tuh di luar dari kebutuhan suami ya moms. Jadi sebelum beliau memberikan uangnya untuk dikelola sama aku, beliau sudah mengambil bagian untuk kebutuhan sendiri seperti uang pegangan dan uang bensin atau transportasi gitu. Jadi ini tuh bersih untuk kebutuhan harian dan tabungan yang harus aku kelola. Dari uang gajian tadi aku masukkan 10%-nya untuk tabungan. Ini tabungan utama ya moms, yang tidak ada tujuannya untuk apapun. Kemudian sedekah 100.000. Setelah itu aku membagi kebutuhan sesuai dengan kategori kebutuhan tetap, di mana pengeluaran tetap ini akan selalu nominalnya tuh sama setiap bulan. Jadi di sini ada 4 kategori, yaitu untuk biaya kontrakan, biaya wifi, listrik, dan KPR yang selalu aku kelompokkan menjadi satu. Dengan mengelompokkan pengeluaran seperti ini tuh aku lebih gampang pas keuangan mana yang harus aku dahulukan, supaya nanti itu dulu yang harus dibayarkan, karena itu kan merupakan dari suatu kewajiban rutin yang harus kita bayarkan, yang harus kita tunaikan setiap bulannya. Di video gajianku sebelumnya masih banyak yang nanyain aku pakai wifi apa. Oke, baik, di sini aku jelaskan lagi, nggak apa-apa ya moms. Di sini tuh memang harga wifi-nya tuh murah karena memang sharing dengan tetangga-tetangga lainnya. Jadi setiap bulan tuh aku hanya membayar 125.000, dan alhamdulillah itu kuotanya juga unlimited dan bisa dipakai untuk selama sebulan. Untuk fixed expenses atau pengeluaran tetap ini masih tidak berubah, masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Tapi untuk variable expenses atau pengeluaran tidak tetap, di mana pengeluaran itu tuh kadang nominalnya bertambah, kadang-kadang ada yang turun. Nah, di sini tuh ada beberapa pos juga yang aku tambahkan. Pertama itu untuk belanja bulanan, belanja pokok, dan belanja mingguan itu masih sama nominalnya. Di video gajian sebelumnya juga banyak nih momis yang bertanya soal belanja mingguan dengan budget 800.000 itu apakah sudah cukup. Alhamdulillah buat aku dan keluarga insya Allah cukup ya mom, dengan 4 anggota keluarga. Jadi setiap minggunya aku bagi menjadi 200.000, tapi biar genep nih, 1 minggu itu terhitung jadi 8 hari gitu moms. Jadi porsi 200.000 itu jadi rata untuk setiap minggunya. Untuk pos-pos keuangannya itu masih sama, cuman aku menambahkan untuk beras 100.000. Biasanya beras dikirim dari mbahnya anak-anak dari Jawa, tapi ini sudah habis duluan sebelum dikirim. Jadi aku menambahkan untuk beras, masker, dan servis AC. Mungkin dari sebagian momis untuk masker dan servis AC itu masuk ke dalam sinking funds gitu ya moms. Cuman kalau buat aku pribadi ini tuh aku tidak memasukkannya ke dalam sinking funds, karena ini kebutuhan
kebutuhannya itu bukan sering gitu ya, dan nominalnya juga tidak besar, jadi aku masukkan aja ke pengeluaran tidak tetap. Nah, untuk sisa budget itu aku rencananya masih menabung untuk 2 sinking funds dulu, satu untuk dana lebaran dan satu lagi untuk dana darurat. Dana darurat ini pasti akan kepake di awal bulan Februari nanti untuk pindahan. Jadi ya kurang lebih perencanaannya seperti ini dulu. Mungkin kemungkinan juga bisa jadi direvisi gitu ya moms, karena seperti yang aku bilang tadi di video pertama, karena di Februari ini akan banyak kebutuhan-kebutuhan tak terduga. Ya seenggaknya anggarannya dibikin dulu, walaupun nanti akan meleset, mudah-mudahan gak akan jauh dari anggaran yang sudah dibikin. Aku akan ngebahas sedikit soal investasi saham yang pernah aku share di video-video sebelumnya. Kali ini mau sharing sedikit soal sumber dana investasi. Jadi untuk dana investasi itu lebih baik dipakai dari dana dingin atau uang dingin. Kira-kira uang dingin itu seperti apa sih? Uang dingin itu bukan uang yang disimpan dalam kulkas atau dibekukan gitu ya moms. Tapi uang dingin itu istilahnya itu dari uang yang kita tidak pakai dalam jangka waktu tertentu. Jadi uangnya itu bisa dibilang dengan uang nganggur gitu moms. Sebisa mungkin uang yang dipakai buat berinvestasi itu adalah uang dingin. Jadi nanti ketika terjadi suatu resiko di mana saham yang kita beli itu misalkan nih terjadi resiko penurunan, jadi kehidupan kita itu tidak terganggu dengan uang yang tadi, karena kan uangnya itu dipakai dari uang nganggur. Jadi jangan sampai uang untuk investasi saham itu dipakai dari uang untuk kebutuhan pokok, atau amit-amit lagi nih kita sampai ngutang untuk main trading atau main investasi saham. Jangan ya moms. Yang aku suka nih dari aplikasi Stockbit ini untuk bermain saham. Di Stockbit ini tuh kalau pada saat nih kita ngebuka aplikasinya, kita tuh kayak merasa lagi punya sosial media yang baru gitu loh moms, karena memang cara fiturnya itu mudah dipahami. Terus kalau momis nih yang lebih akrab sering mendengar soal Bibit. Nah untuk Bibit itu adik kakak lah, bisa dibilang adik kakak sama si Stockbit ini, karena Bibit itu investasi untuk reksadana, dimana kita tuh hanya menabung atau menginvestasikan uang kita nih ke badan hukum itu, kemudian dari badan hukum itu sendiri yang bermain memainkan uangnya tuh untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan investasi saham itu kan kita sendiri ya pemainnya, kita langsung terjun untuk memilih perusahaan mana yang akan kita invest gitu loh moms. Lebih kerennya lagi nih, kita itu merupakan salah satu owner atau pemegang saham dari perusahaan itu. Misalkan nih kita mau berinvestasi saham di perusahaan Indofood gitu ya, jadi berarti kita itu salah satu owner dari perusahaan Indofood itu. Walaupun nominal uang yang kita tabungkan itu hanya 100.000, tapi tetap aja kita bagian dalam pemegang saham. Keren ya moms ya. Untuk menjadi salah satu owner dari perusahaan tadi yang aku contohkan, kita tuh nggak harus datang ke perusahaan itu. Jadi kita bisa ngebeli sahamnya itu cukup dengan mobile aja, dengan menggunakan aplikasi Stockbit ini moms. Kemudian buat aku nih pemula ya, karena memang tahu saham itu bagian kulit-kulitnya aja. Jadi dari aplikasi Stockbit ini pun kita bisa belajar untuk mulai belajar saham dari nol. Nanti di dalam fitur itu ada yang namanya Stockbit Academy. Jadi Stockbit Academy ini tuh adalah video-video yang berkualitas dan mudah dipahami secara gampang, dan itu free untuk dipelajari atau dibuka fiturnya. Nah video yang aku tunjukin sekarang ini tuh aku tuh lagi pilih-pilih nih perusahaan mana yang pengen aku pantau stoknya. Nah selain itu di Stockbit itu paling rendah minimum depositnya, karena kita tuh juga bisa berinvestasi mulai dari 50.000, mulai dari 100.000, itu bisa banget di Stockbit. Dan transaksinya juga cukup mudah seperti buat pemula seperti aku. Dan yang paling penting Stockbit juga aman dan juga diawasi oleh OJK. Buat momis yang juga mau belajar saham melalui aplikasi Stockbit, nanti linknya aku taruh di description box ya moms.
Mungkin di sini momis yang sudah nonton video aku ada diantaranya yang sudah gajian ya moms. Nah tapi kalau aku itu gajiannya itu di tanggal 31, bener-bener di tanggal akhir bulan. Jadi masih ada rentang waktu beberapa hari lagi. Sedangkan untuk budget aku di bulan Januari itu sudah mulai menipis. Dan juga di bulan Januari ada beberapa pengeluaran tak terduga juga. Tapi nggak apa-apa, walaupun nanti di bulan Februari banyak banget pengeluaran tak terduga. Insya Allah ini dengan merencanakan keuangan secara matang kayak gini bisa seenggaknya mengontrol atau mengendalikan uang itu sendiri. Oke, sekian dulu ya dari aku. Ambil sisi positifnya aja ya moms, kita sama-sama belajar mengelola keuangan. Mudah-mudahan keuangan keluarga kita bisa lebih rapi lagi. Jika moms nih sudah nonton videoku sampai ke menit ini, jangan lupa tinggalkan emot rumah ya moms. Aku pamit. Assalamualaikum.